Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alex Johannes Simamora selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai dimensi Dewan Manajemen Terintegritas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dinda Kusmaningrum dengan NPM 025. 2. Arina Fatia Hidayati dengan NPM 055. 3. Vida Indah Firatna dengan NPM 099. 4. Nadila Anissa Fatin dengan NPM 131. Masuk pada materi yang pertama, yaitu regulasi Komite Audit di Indonesia. Yang pertama adalah Komite Audit menurut UU BUMN atau menurut UU nomor 19 tahun 2003. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau Dewan Pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh komite audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal. Yang kedua adalah komite audit menurut Kementerian BUMN. Tugas Komite Audit berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05-MBU-2006 Pasal 3 Ayat 1. Yang pertama, membantu komisaris atau Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. 2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. 4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN. 5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau Dewan Pengawas serta tugas-tugas komisaris atau Dewan Pengawas lainnya. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa komisaris atau Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada komite audit berupa, namun tidak terbatas pada yang pertama, melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya. Yang kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN. Yang ketiga, melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. Yang keempat, mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya pelaksanaan audit dan jumlah auditornya. Terkait dengan keanggotaan komite audit, Peraturan Menteri BUMN tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan. Yang kedua, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Kemudian ada pasal 6 ayat 4
yang menyatakan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri atau bisnis BUMN yang bersangkutan. Kemudian ada pasal 6 ayat 5 yang menyatakan bahwa jika ada anggota komite audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi di mana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. Kemudian ada pasal 6 ayat 7 yang menyatakan bahwa anggota komite audit berasal dari luar BUMN dilarang mempunyai hubungan keluarga sejarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota komisaris atau dewan pengawas dan atau anggota direksi. Dan ada pasal 6 ayat 8 yang menyatakan bahwa anggota komite audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR 12 MBU tahun 2012 pada tanggal 24 Agustus tahun 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, beberapa pasal berikut antara lain mengatur tentang komite audit. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 bulir B yang menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Kemudian ada pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan. Yang kedua, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima, persyaratan lain yang ditetapkan dapat dipiagam komite audit jika diperlukan. Kemudian ada pasal 14 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas perusahaan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Kemudian ada materi mengenai komite audit menurut Bursa Efek. Berdasarkan surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor SE 008 BEJ 12 tahun 2001 pada tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa yang pertama, jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang termasuk ketua komite audit. Yang kedua, anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit. Dan yang ketiga, anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud dengan pihak eksternal adalah pihak yang di luar perusahaan tercatat yang merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat. Sedangkan yang dimaksud dengan independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Materi selanjutnya yaitu Komite Audit menurut Komite Nasional Corporate Governance. Yang pertama, ada pedoman pembentukan Komite Audit menurut Komite Nasional GCG. Satu, Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit. Yang kedua, harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit. Yang ketiga, harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit. Yang keempat, anggota komite audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas 1, paling sedikit 3 anggota, kemudian mayoritas harus independen. Selanjutnya, ada tujuan dibentuknya Komite Audit menurut Komite Nasional GCG. Yang pertama, pelaporan keuangan.
Di sini, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Tujuan yang kedua yaitu manajemen risiko dan kontrol. Komite audit di sini memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. Kemudian tujuan yang ketiga ada tata kelola perusahaan. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas Dewan Komisaris, serta memiliki fungsi untuk 1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris. 2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan. Yang ketiga, memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif. Yang keempat, membantu Direktur Keuangan dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan. Yang kelima, memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memperlihatkan dengan efektif. Yang keenam, memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik. Selanjutnya, ada peran dan tanggung jawab komite audit. Yang pertama, mengawasi proses tata kelola perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan. Yang ketiga, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of Conduct. Yang keempat, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan. Yang kelima, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya. Kemudian, Komite Audit menurut Bank Indonesia. Next. Struktur keanggotaan Komite Audit menurut Bank Indonesia. Yang pertama, seorang komisaris independen sekaligus sebagai ketua. Yang kedua, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Yang ketiga, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Next. Ketentuan tentang Komite Audit menurut Bank Indonesia. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Kemudian anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria diantaranya memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan atau akuntansi, kemudian memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang keuangan atau akuntansi. Kemudian anggota komite audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria seperti memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan atau akuntansi, kemudian memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang keuangan atau akuntansi. Implementasi prinsip good corporate governance di komite audit. Yang pertama ada prinsip independensi komite audit. Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kemudian prinsip transparansi komite audit. Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Kemudian prinsip akuntabilitas komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi temuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit.
Kemudian prinsip pertanggungjawaban komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Yang terakhir ada prinsip kewajaran komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil dan objektif terhadap semua pihak. Next. Komite audit sebagai perwujudan dari implementasi GCG berkaitan dengan perannya sebagai corporate governance memiliki tugas yang pertama, mengawasi proses penyusunan corporate governance. Dua, memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya corporate governance. Tiga, memonitor bahwa Code of Conduct telah dilaksanakan secara konsekuen. 4. Memantau bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, mewajibkan auditor internal melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan corporate governance dan temuan lainnya secara tertulis. Baik, kami cukupkan presentasi kali ini. Semoga terdapat kebermanfaatan dari presentasi kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.